warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala jami'i ni'matillah, atas segala nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, baik yang terasa oleh kita ataupun banyak nikmat yang tanpa sadar adalah nikmat yang luar biasa dalam diri kita. Seperti kita senang punya jam bagus ada di tangan kita, kita senang, istri kita senang ada gelang mahal di tangan kita. Padahal yang paling mahal itu bukan jamnya atau gelangnya, tapi tangannya, ya, yang sangat indah kalau dicanteli dengan barang-barang berharga. Sehebat apapun jam tangan itu, semahal apapun gelang itu, kalau ditenggerkan di pagar, tidak ada nilainya, tidak ada bagus-bagusnya. Tapi subhanallah, ketika ada di tangan, ya, menjadi indah. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Apa yang bikin tidak sadar? Yang kita tengok, bagus nih jam aku nih. Padahal yang bagus itu tangan kita. Ya. Sama seperti kita ketika megang HP, ya, bagus nian HP kita ini. Padahal yang bagus itu apanya kira-kira? Mata kita ini yang bisa melihat HP ini. Sekarang dokter kalau punya apa HP yang termahal sekarang dokter? Pro berapa? 13 wah tahunian Pak Yul. Ya. Jadi kita nengok HP itu marah sih tergerun-gerun. Tapi padahal yang paling indah, yang paling mahal itu adalah apa? Kalau nak ngomong kasar tuh biji mata gitu. Ya. Mata kita ini sendiri yang lebih mahal daripada 3 Pro Max gitu ya. Subhanallah. Maka tidak ada lain, mari sama-sama kita banyak memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam, ya, merupakan ungkapan rasa cinta kita kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang punya ungkapan cinta sama siapa saja, ya. Terutama ungkapan cinta itu yang tidak boleh kita lupakan adalah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ada sebuah ungkapan, idza ahabba kathura dzikruh. Siapa yang cinta pasti senang nyebut nama yang dicintai. Bukti kalau seandainya ke Ansor senang dengan Nabi, maka senang nyebut nama Nabi. Ya. Ya. Maka kita tuh kalau melihat seseorang tuh cintanya siapa, kita tengok siapa yang paling seringnya disebut. Salah satu cirinya Ustaz, siapa yang paling seringnya disebut. Sehari-hari baik kita ini, Bang Rosik cinta ke masjid, yang disebut yang di otaknya apa? Masjid itu lah, ya. Nah, tapi kalau sehari-hari yang diingat tempat belanja itu lah. Nah, subhanallah. Baiklah, begitu juga salawat dan salam kita ungkapkan kepada keluarga baginda kita dan sahabat-sahabatnya. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Baiklah, kita masih pada hikmah yang keenam.
pembahasan kita dulu, di mana jangan sampai kalau ada apa yang kita minta dari Allah lalu terlambat pemberiannya. Yang tidak boleh adalah ketika kita berputus asa. Karena yang diminta oleh kita terus berdoa. Adapun apa yang bakal dijabah oleh Allah itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kita kemarin sempat menyentil di mana Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, fahuwa dhamina lakal istijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika. Allah itu menjamin bagimu untuk mengistijabah, untuk mengijabah apa yang kamu minta itu sesuai dengan apa yang Dia pilih, bukan sesuai dengan apa yang kau pilih, ya. Jadi dokter seandainya meminta kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dokter, tapi Allah akan mengijabah dengan apa yang Allah pilih, walaupun apa yang Allah pilih itu sesuai dengan pilihan dokter. Pengen jadi dokter, dijadikan dokter. Artinya yang ditakdirkan oleh Allah walaupun sesuai dengan apa pilihan dokter, sejatinya itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Maksudnya ini konsepnya, ya. Jangan kaget pas kabul memang laku program kunian. Nah, ini awas, hati-hati. Ini akan merusak bagaimana hati kita dengan Allah. Punya anak, alhamdulillah berhasil. Kita proses untuk jadi pilot. Ternyata jadi niat. Konsepnya apa? Apa yang terjadi itu pilihan Allah, walaupun bersesuaian dengan pilihan kita, ya. Atau bisa jadi apa yang kita minta sama Allah ternyata berubah dalam bentuk bukan pilihan kita, tapi jadi pilihannya Allah. Kenapa? Konsepnya adalah yang terjadi itu yang aku pilih, bukan engkau yang pilih, walaupun engkau berupaya besar untuk memilih. Ini cerita nyata melah yang terbaru. Jadi kami ini ada wali santri yang kepengennya anaknya jadi dokter. Sama kepala sekolah lah dikasih tahu, anak ini nilai terbesarnya adalah dinia, ya kan? Akhirnya dipaksa dokter milu bimbel. Stres budak itu. Ngedrop sampai apa? Terkapar di rumah sakit. Ya. Akhirnya minta maaf sama kepala sekolah. Lah ditunjuk tahu budak ini, ya tapi tadi karena kita kan tidak tahu pilihan Allah apa, tetap dikasih izin, ya, untuk ikut. Subhanallah. Makanya kita tuh boleh meminta kepada Allah sesuai dengan pilihan kita, tapi konsepnya Allah lah yang memilih buat kita. Maka ada sebuah istilah Mang Ali, nahnu bitakdir wallahu nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Kita ini cuma bisa berupaya, berencana, ya, membuat sebuah ketentuan, tapi Allah lah yang di atas segala-galanya, atas semua ketentuan yang ada di dunia ini, ya. Kalau ada istilah yang disebut oleh ulama tuh, ana urid wa anta turid wa nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Ana urid, aku mau, wa anta turid, kamu mau, wa nahnu nurid, kita mau, wallahu yaf'alu ma yurid, tapi Allah melakukan apa yang kehendak Dia. Kalau Allah lah galak, kendak-kendak kamu ni tak kata gunanya. Tapi ingat, balik ke konsep yang pertama. Kalaupun memang apa yang Allah pilih itu tidak sesuai dengan pilihan kita, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Karena Allah akan melakukan sesuai dengan apa yang Allah pilih. Nah, apa konsepnya kenapa Allah yang Allah pilih? Satu, kata Imam Syekh Az-Zarruq, annaka jahilun bima salihika.
kita ini kadang-kadang tidak tahu apa yang cocok buat kita. Karena biasanya manusia ini bergerak atas dasar apa? Hawa nafsu. Gitu. Apa baiklah di otak kita itu pasti sesuai dengan apa? Maslahat kita lah. Ya. Allah wa huwal alimu bil asla was salih minha binisbati ilaika. Allah lah yang paling tahu apa yang lebih maslahat, apa yang lebih cocok buat kita. Ya. Apa yang lebih cocok buat kita? Contoh kecil lah. Contoh kecil. Ini semalam saya ceramahkan di Nikan sebagai ilustrasi. Ya, sebagai ilustrasi. Ada orang dilahirkan oleh Allah pendek, kecil, hitam. Menurut Pak Ari, ini baik atau buruk kira-kira? Jujur baik. Pendek, kecil, hitam, belok matanya. Lengkap lah bukan busuk pula badannya kira-kira. Lengkapnya budak ini, lengkapnya budak ini. Untuk kita meluat nengoknya itu lengkap. Nah, ini baik atau buruk? Buruk di mata kita. Ya. Tapi kalau di hadapan Allah, baik atau buruk? Baik. Karena orang beriman itu kalau melihatnya kepada apa yang Allah cipta, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan ini tidak kata yang buruk. Ya, tidak kata yang buruk. Contoh, kita ini bersyukur diciptakan jadi manusia. Coba kalau diciptakan jadi sapi. Bulan Zulhijjah ini nanggung, dokter. Ketika kamu nengok sapi itu diciptakan, pasti kamu ngejek. Alangkah kasihan kau sapi. Apa kau diciptakan jadi sapi ini? Kita lupa kita ini juga diciptakan oleh Allah tidak sesuai dengan pilihan kita. Ya? Baik atau buruk ketika kita nengok sapi itu disembelih? Kita mungkin nengoknya apa? Buruk. Awas dokter, ada sesuatu yang Allah ciptakan menurut mata kita buruk, ternyata itu sebuah kebaikan buat kita. Oke, nyamuk. Ini ilustrasinya kayak Zudin MZ. Menurut kita nyamuk itu baik atau buruk? Buruk. Tapi kata Allah baik. Gara-gara nyamuk, lahirlah pabrik racun nyamuk. Sumber rizki bagi yang bekerja di racun nyamuk, yang jadi satpamnya. Ya. Nah, coba kalau nyamuk tak kati. Kecoa. Maka kalau ada lewat kecoa tuh, gara-gara ini kau inilah kecoa, ponakan aku begawi. Ya. Kenapa? Adalah racun apa namanya tuh? Serangga. Lahirlah apa macam-macam ciptaan. Apa tuh dokter yang lampu untuk menangkap lalat itu ada tuh kan? Cetak. Lahirlah raket nyamuk. Walaupun nyamuk tidak pernah pakai raket itu. Ya kan kamu yang nampak nyamuk. Itu contohnya. Oke, kita nengok Bang Rosik lagi bangun bangunan. Menurut kamu yang nengok bagus atau buruk? Macam-macam. Lewat Pak Yul. Kok mah ini model bangunan Mang Rosik? Macam-macam, Mang. Tapi bagi Mang Rosik, Pade, nang apa kau ini kendaku? Ya, lewat Pak Ari. Jalah Pak Yul, bagus, aku senang. Nah, baik dan buruk itu bukan pada ketentuan Allah. Baik dan buruk itu pada pandangan kita. Bagi Allah, dialah yang namanya beliau pelukis. Terserah dia. Dia pelukis, dia pencipta. Tidak usah ribet-ribet lah. Ya, lewat Pak Zul. Ya, naik sepeda. Aku nengok. Pak Zul ni apa dah kata motor naik sepeda. Nak kedongo. Nah, ngato. Puji Pak Yul. Lah aku naik sepeda biar sehat. Ya kan? Baik atau buruk? Baik, tapi bagi aku lolo. Ada motor.
Apalagi Mang Lukman tuh ke pasar naik jalan kaki. Hah? Mana Mang Lukman? Punya motor ke pasar jalan kaki. Pak, pasti jadi obrolan Pak Ali sama Pak Yul kemarin tuh ghibah tuh. Minta maaf lah kamu. Pasti kamu tuh nanyo-nanyo. Ini lah Mang Lukman, begawi ini lah. Motor ado, jalan kaki ke pasar. Ya? Jadi katakan gitu tuh. Biarlah dia yang berjalan, dia yang punya kaki. Ya? Kecuali memang yang dipandang buruk oleh Allah, sekalipun dipandang baik tetap buruk. Zina. Makanya konsepnya dokter, apa yang Allah pandang, bukan apa yang kita pandang. Ya. Sekalipun zina itu ada yang mengatakan baik, tapi karena Allah yang memandangnya buruk, buruk. Maka konsep fama dhamina laka al-ijaba fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika. Konsepnya apa? Ketika Allah ingin mengijabah doa kita itu apa? Allah sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihan kamu, siapapun yang kamu milihnya. Tuh, Masya Allah. Ya. Kenapa? Jawaban yang pertama tadi apa? Annaka jahilun bimasalihika. Kadang-kadang kita ini tidak tahu apa-apa tentang apa yang maslahat buat diri kita. Tidak tahu kita. Sangat tidak tahu gitu nih. Kita ini urusan makan, tidak mikir lagi mana yang padek, mana yang tidak. Yang penting lemak. Itu buktinya. Makan bakso, ada lemak-lemaknya, laju. Uji dokter, jangan, agak banyak lemaknya. Yang penting lemak dulu dokter, urusan itu kaget. Tup, terkapar baru sadar. Ya kan? Jangan tahu-tahu Pak Yul, memang Pak Yul ini aja itu. Ya, tidak lagi mikir. Jangan makan sambal tuh. Mencret, lah mencret baru, ya Allah makan cabai banyak ini hari ini tadi. Hah? Buktinya itu mah. Kadang-kadang kita lah tahu itu tidak bagus untuk kita, masih kita lantak ke. Apalagi banyak hal yang tidak kita tidak tahu. Ya, Masya Allah. Nih, makanya Al-Imam Ibnu Athaillah mengajak kita. Kita jangan kecewa kalau apa yang kita pilih tak terwujud. Bisa jadi itulah yang terbaik yang Allah ingin berikan kepada diri kita. Apa yang berikutnya? Kenapa Allah yang menjadi pilihan? Kita tidak diserahkan 100% atas pilihan kita. Inna fi dzalika ibqa'an lidzuhuri satwatir rububiyah wastibqa'an li ahkamil ubudiyah. Allah tidak menentukan pilihan itu murni kepada pilihan kita. Apa sebab? Allah ingin Allah ingin menunjukkan bahwasanya itu semua ada dalam tarbiyah aku. Sehebat apapun kamu memilihnya, aku yang menentukan. Dan yang berikutnya apa? Untuk memantapkan kamu supaya terus beribadah. Jadi gini, ilustrasinya Kiai Haji Hashim Muzadi. Ya. Ketika satu saat kok ada seorang hamba tidak berhenti berdoa karena merasa apa yang diminta belum kabul. Disitulah Allah kepengen nengok hambanya tuh sampai mak mana merengeknya. Bahkan ilustrasi beliau apa? Ya, kenapa ya Allah engkau biarkan beliau? Bukan apa-apa, aku seneng nengok dia tenangin nangis. Ya, pokoknya nengok dia tenangin nangis tuh senang nih. Makin kencang nangisnya, aku makin senang nengok. Disitulah Allah ingin menunjukkan apa? Kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika kita merasa, ya Allah, alangkah sulitnya, ya Allah, engkaulah yang bisa menunjukkan kemudahan, ya Allah. Oke. Sekarang aku ingin cerita tentang Abdah bin Abdurrahim. Ini ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Siapa dia ini dokter? Penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Lengkap. Penghafal Quran tuh salah satu ciri keilmuan.
Yang kedua mujahid fisabilillah, salah satu keberanian, lengkaplah dia nih. Ya. Subhanallah, dari pedang dia tuh Pak Hari, berapa banyak wong kafir diantar ke api neraka. Sampai satu hari ke Ansor, dia berperang di jalan Allah di satu tempat melawan Romawi. Menurut kita, wong yang hafal Quran ini dan dari dulu ikut jihad, mungkin tidak murtad. Tidak kemungkinan. Pikiran kita kan itu. Hafal Quran. Masalah kafir dia tahu dalilnya. Masalah munafik dia tahu. Lado galau panduan gitu. Menurut kita kalau wong lah hafal jalan, menurut kita mungkin tidak nyasar. Tidak mungkin kan? Tapi ternyata walaupun wong lah bolak-balik di situ pernah pula dia nyasar. Ya. Nah, ketika satu saat dia perang, lagi berperang semangat, matanya ini sedikit baik Allah tuh kalau nak menjatuhkan seseorang dan nak menunjukkan kebesarannya, mengali matanya melirik ada wanita halo, pakai dulu. Oh masih ada di aku, Pak Yul lah bunyi dulu. Cantiknya, saking cantiknya nih. Subhanallah wa solehaun, jatuh hati dia. Malam itu habis perang, Marosik tidak pacak tidur. Ya. Terpikir, terbayang, ngebayangkan bagaimana indahnya suaranya, sampai tidak tahan lagi nulis surat dia. Nulis surat itu isinya, bagaimana caranya aku bisa sampai kepada dirimu. Ya. Perempuan itu menjawab, kau tidak akan pernah sampai kepada diriku ya, kecuali engkau masuk agamaku. Subhanallah, malam itu juga murtad. Ya. Masya Allah, sahabat-sahabatnya yang lain nanya, hei Abdah, mana sholatmu, mana ilmumu, mana Qur'anmu, mana jihadmu? Apa kata jawab Abdah? Qur'anku dak katik lagi kecuali 2 ayat dan aku dak pacak melupakannya. Surah Al-Hijr ayat 2 sampai ayat 3. Nanti dibuka artinya, Bang. Ya. Apa bunyi ayat itu? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Kalang keindahnya kalau wong kafir itu masuk Islam. Sampai ayat yang berikutnya apa? Mereka tidak mungkin masuk Islam. Kenapa? Mereka tertipu dengan apa yang mereka inginkan. Coba lihat. Ya. Kalau menurut kita orang tidak mungkin berubah. Tidak kemungkin berubah. Karena Ansor hafal Quran, mujahid fisabilillah. Tapi Allah ingin nunjukkan. Apa namanya? Akulah yang paling tahu tentang siapakah kamu. Dan ini Allah jadikan satu tunjukan buat apa? Sahabat takut kalau satu. Ya Allah, apa takutnya? Ya Allah, ternyata ada jaminan husnul khotimah bagi kami ini, ya Allah. Maksudnya ada jaminan, artinya apa? Ya, kita nih senantiasa harus menjaga apa? Menjaga iman ternyata. Kenapa? Kadang-kadang kita terpeleset. Maka ada sebuah cerita yang saya dengar dari Habib Hasan Ja'far, muridnya Habib Umar. Cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani mencium tangan ahlul maksiat, tukang mabuk. Ya, jadi ibu-ibu ini apa? Jamaah, apa namanya? Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani jalan, dipanggil oleh yang lagi mabuk. Bukan mabuk karena bandrek itu, tidak. Mabuk nih. Ya. Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir dipanggil namanya, Abdul Qadir, Abdul Qadir, ya, lagi mabuk itu. Datang Abdul Qadir, ada apa? Bahkan dicium tangannya, ya. Muridnya marah. Waduh, Syekh, ada maksiat ini. Biarin, dia mungkin lagi mabuk, dia lagi tidak sadar, lagi tidak tahu. Nanya, halillahu qadir. Apakah Allah itu maha mampu? Naam, Allahu qadir. Allah maha mampu.
Dan dijawab, nanya lagi, Abdul Qadir, halillahu qadir. Apakah Allah itu maha mampu? Naam, Allah maha mampu. Onyol mau mabuk nih, nanya lagi. Pertanyaan yang sama. Ya Abdul Qadir, halillahu qadir. Nangis. Nangis. Syekh Abdul Qadir nangis. Muridnya ngamuk lagi. Lah ngapa nangis? Apa yang kau tangisi Syekh Abdul Qadir? Ini nih pemabok, pendosa, al-maksiat ini nih. Ternyata Syekh Abdul Qadir punya pandangan lain, punya masyhad lain. Pertanyaan pertama itu mengali, apa pertanyaannya? Hei Abdul Qadir, apakah Allah mampu mengampuni aku? Mensucikan diriku dari dosa-dosa yang Masya Allah ini? Wong tulang atoy aku galo, ahlu neraka, kotor, menjijikkan, busuk, bau. Apakah Allah mampu mengampuni dosaku? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Naam, Allah maha mampu. Pertanyaan kedua tadi apa? Yang membuat Syekh Abdul Qadir belum menangis. Apakah Allah mampu membuat aku seperti engkau menjadi sultanul aulia? Ya, apa jawab Syekh Abdul Qadir? Naam, Allah maha mampu memberikanmu hidayah, petunjuk sampai engkau menjadi rajanya para wali. Dan yang terakhir, ini pertanyaan berat. Wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu merubahmu menjadi seperti aku ahli maksiat? Nangis Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Syekh Abdul Qadir tahu Allah maha mampu merubah aku. Cuma aku tidak berani jawab, takut kabul doanya. Aku cuma bilang nangis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita nih, cak aku nih kalau pakai imamah nih, Allah maha mampu merubah aku jadi wong yang paling bodoh. Jangankan nak dirubah, kita nih malah kena marah bini, lagi cak wong bodoh. Mang Rosik langsung ketawa, yonian mi. Aman bini lah ngamuk, hilang kalau ilmu laki itu. Pokoknya aku udah kalah. Nah dia malah pokoknya tuh. Walaupun kita nih ahlu mikir, Pak dokter ya, jujur Pak dokter. Ya, kadang-kadang deh. Ya jangan kelaskan Pak Ari lah, Nabi be sampai terduduk temenung. Nah, mikiri bini-bininya nah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah husnul khatimah. Amin. Minta Allah jago kita. Walaupun namulah Israfil, belum tentu. Namo baik Israfil. Minta maaf Bang Israfil. Ya. Jadi itulah yang menjadi pilihan Allah. Makanya ya kita harus menjaga betul apapun yang dikasih oleh Allah dalam keyakinan kita. Ingat, ini bukan usahaku, tapi ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuai dengan pilihan kita, ya, itu alhamdulillah. Karena banyak hal yang kita pilih tidak jadi pilihan Allah. Ya enggak? Ada kan Ansor? Banyak tak dulu calon bini yang dipilih. Ya kan? Ketahuan ke Ansor tuh. Ya, tapi yang dipilih oleh Allah inilah. Inilah yang menjadi pilihan Allah. Enggak Bari? Banyak dulu tuh. Oh, ini. Tak dipilih kalau. Kata Allah, "Tidak, Ari, inilah pilihan kau." Inilah. Walaupun saat ini yang kita tengok tuh apa? Cerewet nak matilah. Aku boleh cerita lagi tak? Ya, tak apa-apa, isinya cerita baik. Dulu di Yaman dokter ada yang namanya Syekh Bajalahban. Syekh Bajalahban ini ya Allah Mang Rosik, subhanallah punya bini tuh mungkin tercerewet di dunia. Ya. Wah, bukan main dengan Syekh Bajalahban. Ya. Cerewet nian. Subhanallah. Aku yakin kalaupun dengar cerita cerewetnya bininya nih, tidak katik dalam bini kamu. Sampai dia uzlah. Inilah tidak kuat lagi nih uzlah dia nih. Uzlah di satu goa, di situ ketemu 2 orang. Uzlah pula. Jangan-jangan cerewet juga bininya. Jadi kamu yang ke masjidnya 2 kemungkinan. Memang semangat nak ke masjid atau melarikan diri dari cerewet bini. Uzlah kamu nih. Ya. Ya 2 kemungkinan. Tapi aku jujur, aku yakin, aku husnuzon baik. Kamu tuh memang nak iktikaf nian di sini. Ya. Jangan-jangan kamu nih cak Syekh Bajalahban kalau kamu nih. Ya. Subhanallah iktikaf.
Ketika iktikaf, Mang Rosik datanglah waktu makan. Mereka ini kalau makan tuh yang seperti kata Habib itu, lapar nih baru makan. Kita ini baru kenyang-kenyang dan berhenti gitu. Ya. Ini Syekh Bajalahban ini subhanallah orang tiga ini. Jadi mereka itu dokter, ya ternyata mereka ini wali-waliullah semua. Ya. Ketika mereka berdoa makan tuh, siapa nak nganteri? Tidak kate. Maka mereka semua ya punya doa yang diijabah oleh Allah. Jangan dimasukkan akal kamu, karena ini mereka semua mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bajalahban bilang, "Ayo, siapa yang mau berdoa pertama kali untuk minta makanan kita?" Maka Syekh Bajalahban berdoa, "Ya Allah, datang makanan. Nikmat, bagus, tapi biasa-biasa baik." Wong duo ini bilang apa? Coba kami berdua berdoa. Ya sudah. Ketika berdua ini berdoa, makanan yang dikabul oleh Allah lebih indah dari makanan yang didapat oleh Syekh Bajalahban. Syekh Bajalahban kaget, tentu penasaran kan? Karena biasanya orang-orang waliullah itu, ya mereka iri, bukan iri apa namanya? Keki atau merasa kepengen bisa lebih baik dalam urusan doa dan ibadah. Akhirnya nanyalah, ya nanya. Kok bisa apa yang kamu doa ini kok bisa lebih baik hasilnya daripada doa aku tadi? Tentu dia nanya dengan rasa rendah hati. Kenapa? Pengen belajar. Apa jawaban mereka berdua? Kami berdoa, bertawasul dengan Syekh Bajalahban. Oh? Dia kaget. Wong dua ini tidak kenal kalau dia itu Syekh Bajalahban. Kami berdoa, bertawasul kepada Allah dengan menyebut Syekh Bajalahban. Ini jawaban untuk dokter nanya kemarin. Memang apa yang kamu tahu tentang Syekh Bajalahban? Berita menyatakan kalau Syekh Bajalahban itu diangkat oleh Allah derajatnya itu karena cerewet bininya, karena akhlak buruk bininya. Tak jadi makan langsung balik Syekh Bajalahban. Kenapa? Dia nak ngangkat derajatnya lagi lebih tinggi untuk sabar dengan cerewet bini. Jadi mulai saat itu Mang Rosik, bininya nak cerewet, mak mano dia sabar. Kenapa? Dia nak ngangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Jadi mulai hari ini berbanggalah yang punya bini cerewet nak matilah itu berbanggalah. Ya. Jadi siapa tahu Allah nak ngangkat derajat kamu. Kan? Kalau dia cerewet dan cium kembali. Nah, dan ingat Syekh Bajalahban. Dosa nak diajari gue lah. Buktinya kamu bertahan sampai main ini berarti kamu semua nih jangan-jangan waliullah. Ya. Masya Allah. Dan memang ada dalam sebuah ungkapan para ulama bahwasanya apa? Ya Allah, aku lupa ibarahnya ya. Rata-rata ya para waliullah, para orang-orang alim itu semuanya akan mendapati seperti ini. Salah satu hal yang mengangkat derajatnya, bukti dia itu baik atau tidak, ditemukan dengan cerewet, dengan apa? Istri yang mengesalkan, membuat kesal. Salah satunya apa? Sayyiduna Umar bin Khattab. Ya. Karena ingat ya, solehahnya wanita itu cuma 4. 1, menegakkan sholat. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan di diri. Yang keempat, taat sama suami. Walaupun dia cerewet, tapi apa gawian di rumah digawikannya, solehah dia. Nah serius itu, jangan main-main. Nah tahu Mang Israfil, aku ini serius Mang Israfil. Walaupun bininya tidak baca masak, ya, tapi menyiapkan segala hal di rumah itu cukup dokter jadi wanita soleha. Kalaupun tidak soleha, cukup bagi dia nak mengantarkan kita ini jadi waliullah seperti Syekh Bajalahban. Nah itu terkenalnya. Nah apakah Ansor tahu? Balik nih nasihatilah bini, dek cerewetlah. Cerewetlah kau, aku nak jadi waliullah jalan ini. Jalan tahajud caknya jauh. Jalan puasa sunnah
jauh, jalan wirid, mulut aku mudah pegel. Dem, pokoknya kau cerewet, aku nak sabar karena inilah jalan aku jadi waliullah. Ya. Nah, dem, habis ini kamu langsung minta sama istri. Nah, yang ketiga, kenapa Allah menentukan pilihannya, bukan kita yang menjadi penentu pilihannya? Litahaqquq iftiqarika wa ittirarika alladhi huwa faidatu du'aika. Karena supaya apa? Kenapa kita dibuat oleh Allah? Allah yang menentukan pilihan. Supaya kita itu menunjukkan rasa perlunya kita dengan apa? Dengan Allah. Coba. Seandainya Pak Ari berdoa tidak merasa perlu dengan Allah, kira-kira doanya serius tidak kira-kira? Tidak serius. Wong kita sebenarnya tanpa doa bisa. Ya. Maka dokter, ketika kita takut doa kita tidak ijabah, ketika kita takut kalau Allah tidak mengijabah doa kita, oh ya, aku yakin tuh doa itu seriusnya bukan main. Ya Allah, tolong dan ya Allah, jangan tak dikabulin ya Allah, tolong ya Allah. Tuh. Ya Allah, aku bergantung nian padamu ya Allah, aku bergantung nian padamu ya Allah. Makanya salah satu yang harus kita lakukan ketika berdoa, kalau kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, minimal 2 hal. Ya. Apa kata beliau di sini? Yaqalatul qalbi wal masyair. Waktu doa itu harus sadar diri. Kan banyak yang berdoa itu tidak sadar diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya tidak sadar diri. Mulutnya mengucap bacaan doa, tapi dia tidak berdoa. Contoh, kita ini kalau ketemu asal nyebut Assalamualaikum, Assalamualaikum, padahal itu doa. Mestinya kalau kita menyebut itu doa, dengan sadar diri. Ke Ansor nyebutnya Assalamualaikum. Apa artinya kita nyebut Assalamualaikum? Hati kita ngomong selamat bagimu wahai dulurku. Nah, kita ini kan bunyi Assalamualaikum itu cak ringtone, cak bunyi baik. Maka ketika kita berdoa itu apa? Harus yaqadhatul qalbi. Hati kita tuh sadar, terbangun ketika kita berdoa. Sehingga lahirlah khusyuk. Baru yang ketiga apa? Yang kedua apa? At-taubah. Kita ini harus taubat. Sampai-sampai Dr. Muhammad Said Ramadan Buti mengatakan, ngapo kalau kita berdoa untuk diri kita dewe, Allah mudah mengabulkannya, kok berdoa untuk uang banyak susah? Apa sebab kira-kira? Kita berdoa, ya Allah, Indonesia tolong datangkan pemimpin yang adil, yang datang yang tidak adil. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan jauhkan Indonesia dari azab. Dari azab apa? Dari bala, dari wabak, ya Allah, datang juga. Wong haji tiap tahun. Ya Allah, angkat derajat Islam, ya Allah. Apa sebab? Karena doa secara umum itu susah untuk dikabulkan. Apa sebab? Karena banyak setiap individu yang kita doakan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau dokter mau berdoa untuk diri sendiri. Ketika dokter taubat, Allah mudah mengabulkan untuk dokter. Makanya kenapa Nabi itu konsepnya apa? Menyadarkan dulu orang-orang banyak ini. Karena kalau orang yang banyak ini sudah taubat, sudah sadar, saat itu doa apapun dikabul oleh Allah. Nah, salah satu penghalangnya Ustaz Yunus, doa kita ini untuk uang banyak, doa uang banyak ini agak terhalang. Apa sebab? Karena afrod masyarakat, bagian-bagian orang itu masih banyak yang belum bertaubat. Maka sehebat apapun, mohon maaf, kadang-kadang Ustaz Yunus ngomong, ya Allah tetangga aku, ya Allah belum galak, ya Allah. Kata Allah, doa ini kaget, kau tuh datangi dulu tetangga tuh, nasihati dulu, ajak, sampaikan dulu dakwah, kasih dulu dia pengetahuan, saat itu nanti doa. Gitu. Kita punya anak, ngomong tidak, dinasehati tidak, nasihati dulu, omong dulu, baru kita doakan. Walaupun doa itu tidak boleh tinggal, tapi apa? Ada asbab-asbab yang kita tidak boleh lewat. Ingat konsep yang pertama, ketika kita sedang harus mutasabbib, lakukan
sebab untuk doa dikabulkan tuh harus dilakukan. Baru kita pakai konsep tadi tuh, la yakun ta'akhuru amadil ata. Jangan sampai apa yang terlambat kita minta membuat kita putus asa. Nah, baru berlaku kaidah itu. Kenapa? Karena kita berdoa, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang berikutnya, ya, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah itu akan mengabulkan doa kita pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Jadi kita serahkan galaunya sama Allah, kapan nak ngabulkan. Kita doakan anak kita jadi wong ulama yang soleh, jadi umarok yang adil, jadi agniya yang dermawan, ya. Kalaupun dia fakir, kita doakan jadi orang yang sabar untuk tetap pada jalan Allah. Doa itu akan dikabulkan kapan? Allah lah yang paling tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Karena Allah yang menentukannya, dokter. Dokter buka usaha, saya tunggu baik. Ya, sambil kita mencari sebab-sebab. Karena sebab-sebab tetap harus dicari. Ya, pada konsepnya. Kita nunggu kapan? Insya Allah pada waktunya. Seperti Mang Rosik. Nunggu baik waktunya, walaupun jadi cadangan haji ini. Kenapa? Allah mengabulkan sesuai dengan waktu yang Allah inginkan. Harapan Mang Rosik kan tahun berapa kemarin? 2020. Ternyata 2020 belum, 2021 belum. Masih berharap 2022. Ternyata Allah punya keinginan lain. Sabar Mbak Rosik, aku yang menentukan waktunya. Kamu berdoa baik, maka jangan putus asa. Ngapa toko ini belum laku-laku, ya Allah, sabar. Buka bila toko tuh, ya, buka baik lah toko tuh, terus bekerja. Ya, ini ada sebuah ungkapan yang saya senang dari siapa? Dari Aagim. Apa kata beliau? Ada uang tuh ada di puncaknya, tapi tidak sabar. Nah, ini cerita. Tidak apa-apa ya, menjelang ini cerita sedikit. Ada seorang pemuda ke Ansor, hebatnya naik ke gunung mencari apa? Batu. Entau 20 pukulan belum pecah, 30 pukulan belum pecah, 50 pukulan belum pecah, 60 pukulan belum pecah. Apa lagi? 80 pukulan belum pecah, 90 pukulan belum pecah, 95 belum pecah, 100 belum pecah. Duduk dia. 100 nih pukulan ini belum pecah nih. Lagi istirahat, datang nenek-nenek, kakek-kakek. Ya. Ngapo kisana? Ngapo anak muda? Aku lagi mencari batu nah. Lah 100 pukulan belum pecah. Aku bantu ya. Jadi tur 4 kali pecah. Tegak pemuda tadi berdebar. Tunggu. Kakek, alangkah hebat kau ini. Laroyo ini bahasa kita kan. Ya, kau ini dikentut lagi roboh. Tapi subhanallah 4 kali pukulan pecah. Apa kata kakek tadi? Dia tahu. Kau tadi mukul berapa? 100. Dia ini nak minta 104. Aku tuh cuma nambahinnya baik. 4 kali pukulan aju. Kita baik yang masih belum galak sabar. Ingat, kita berhenti didik anak kita ketika kita mati atau ketika dia mati. Selagi kita belum mati, selagi dia belum mati, berarti hidayah masih ada mungkin enggak? Walaupun kitanya lama mati. Yang enggak mungkin lagi apa? Kitanya masih hidup, dia lama mati. Habis cerita dia. Ya. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih ketentuan menjawab, dan Allah yang menentukan waktu kapan mengijabah. Itu saja kajian kita ini terkait dengan hikmah yang ke-6. Mudah-mudahan insya Allah besok kita masuk
hikmah yang ke-7 ya. Allah Maha tahu isi hati seseorang. Ini sajalah, wallahu alam, karena waktunya lewat jam 6. Besok kalau ada pertanyaan mari kita buka lagi. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Karim, ampuni dosa kami ya Allah, yang sering merasa apa yang Engkau berikan ini adalah usaha kami saja ya Allah, bukan karena bantuan-Mu, bukan karena pilihan-Mu. Maafkan kami ya Allah yang sering memaksa apa yang menjadi kehendak kami ya Allah, dengan tanpa bertawakal kepadamu ya Allah, di mana kami menyerahkan pilihan yang terbaik kepadamu ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Karim. Terkhusus buat diri kami, buat keluarga kami yang dari hari ini entah sampai Engkau yang menentukannya ya Allah, belum mendapatkan hidayah ya Allah, maka kami serahkan kepadamu dari doa dan upaya kami. Engkau yang menentukan hidayah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, yang kami rasakan saat ini kami sudah mendapatkan hidayah-Mu, kami mohon padamu ya Allah agar tetapkan hidayah ini sampai akhir hayat kami ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sajiannya cuma bantrek inilah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.